Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau orang Fatihahnya dia nggak mau bikin sholatnya batal atau nggak sah, dia hati-hati dalam membaca Fatihah. Jadi jangan terburu-buru saat Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi juga harus tahu durasi. Jangan sampai kita nih makmuman sama imam. Kan kalau Fatihah itu tidak gugur sekalipun kita jadi makmum. Ya, imamnya kelar baca Fatihah waladhdallin. Amin. Saat imam menuju surat pendek kita baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Baca Fatihahnya dengan tartil, jelas, makhrajnya jelas, panjang pendeknya, kemudian tajwidnya juga jelas, maknanya tidak berubah, dan durasinya menyesuaikan imam mau ruku. Jadi ketika itu imam ruku, Allahu Akbar, kita masih baca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, baru ikut Allahu Akbar. Tapi ada yang mungkin saking ya habis dia ngaji begini, hati-hati sama Fatihah ya, bener-bener pelan-pelan Fatihahnya walaupun dia makmum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai imamnya ruku, imamnya udah kebangun itidal, Allahu Akbar, Maliki Yaumiddin. Imamnya menuju sujud lagi, Allahu Akbar, Ghairil maghdubi alaihim. Nah itu namanya udah ketinggalan satu rakaat, gak bisa ngejar. Jadi nanti ngejar imamnya di rakaat kedua gitu. Ya, jadi begitu ibu-ibu, harus disesuaikan. Tapi juga jangan terlalu disembur, diburu-buru. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu nggak jelas tuh, hati-hati. Jadi Fatihah ini harus tartil, jelas, jangan sampai merubah maknanya. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun sholat, fardu sholat. Apa itu rukun sholat? Fardu sholat adalah perkara yang wajib dilakukan dalam sholat. Kalau ditinggalkan, sholat kita tidak sah. Ya, itu Fatihah. Tapi kalau surah pendek itu sunnah. Dibaca boleh nggak? Kita baca surah pendek juga nggak apa-apa. Kita baca Fatihah nih, belum sempat ngejar imam, kita nggak baca surah pendek, langsung ikut ruku sama imam, nggak batal sholat kita. Tapi kalau kita nggak baca Fatihah, itu batal sholat kita ya, ibu-ibu ya. Selanjutnya, kalau Fatihah adalah rukun sholat yang keempat, kita masuk di rukun sholat yang kelima. Wal khamisu ar-ruku, ya, rukun salat yang kelima adalah ruku. Wa qallu fardhihi liqa'imin qadirin 'ala ruku' mu'tadilil khilqati salimin yadayhi, ya, wa rukbatayhi ayan haniya bi ghairi inkhinasin qadra bulughin ra'tayhi. Jadi gini, ruku itu, wal khamisu ar-ruku, rukun kelima dalam salat adalah ruku, ya, bagi yang mampu berdiri, ya, sehat dua tangannya, dua lututnya. Nah ini bagi yang mampu. Mampu di sini maknanya apa? Maksudnya badannya mampu melakukan ruku, tangannya dia mampu ruku, lututnya juga mampu ditekuk. Kan kalau orang ruku itu kan begitu kan. Maka ada orang yang sakit lututnya, kakinya kalau mau ruku tuh sakit. Mau ruku sama mau sujud, Allah, pelan-pelan tuh, saking sakitnya. Jadi kalau kita belum kena sakit, kita masih mampu, sehat afiat, itu harus diperbaiki rukunya, cara rukunya. Bagaimana ruku? Ruku itu seperti apa? Ibu-ibu lebih paham, kita tahu semua cara ruku karena kita sudah melewati banyak sholat ya ibu-ibu ya. Jadi pundak dengan leher itu harus sejajar. Nih, begini nih. Ya, pundak dengan leher harus sejajar, dan tangan kita itu menyentuh kedua lutut. Menyentuh kedua lutut. Kemudian harus sejajar. Palanya nggak boleh begini, nggak boleh. Jadi disejajarkan kepala, leher dengan pundaknya. Bagaimana ustazah kalau badan saya sakit nggak bisa begitu? Kan biasanya orang-orang tua tuh, ya, dia nggak bisa. Jadi semampunya yang sekiranya dia bisa mengarah ke ruku, ya. Dianjurkannya memang tadi setara, jadi begini apa? Sejajar, ya, antara pundak, leher dengan kepalanya, gitu. Itu kalau bagi orang yang berdiri, dia mampu melaksanakan ruku. Lalu bagaimana bagi orang yang duduk? Kita sudah bahas kemarin, kalau orang sakit kan nggak mampu berdiri, dia duduk. Maka cara rukunya adalah dengan membungkukkan sedikit badannya, ya, begini. Dengan catatan ini tangannya tetap berada di lututnya. Yaitu bedanya ruku dengan sujud walaupun duduk, ya. Ini tangannya di lutut,
ya, begini, kepal, begitu, terbuka. Jadi jarinya seperti ini, gitu. Itu bagi orang yang duduk, ya, karena dia tidak mampu untuk berdiri saat sholat dan ada rukhsah keringanannya yaitu dengan duduk. Caranya seperti itu. Kalau kita sujud, beda lagi duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, tangan kita begini, duduk iftirash, ya, duduk di antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Nah, itu ruku dan tumak nina. Jadi rukun sholat yang kelima adalah ruku dan tumak nina, gitu ya. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an, ya. Rukulah kemudian engkau tumak nina. Tumak nina itu artinya berhenti sejenak. Ada waktu berhenti gitu. Jeda, baru bangkit. Allah sami Allahu liman hamidah. I'tidal itu kembali. Jadi rukun sholat yang keenam adalah mohon maaf. Jadi kalau ini di sini hitungannya rukun sholat yang keenam i'tidal dan tumak nina. Wal i'tidalu wat tumak ninatu fihi, ya, i'tidal dan tumak nina, berdiri. Rabbana walakal hamdu, gitu ya. Jadi seperti itu. Itu kalau kita sholat di Masjidil Haram Nabawi, biasanya untuk bangkit berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, itu ada penguat tuh dari imam. Imam kan bangkit nih, Allahu Akbar. Itu ada yang menguatkannya, Allahu Akbar, gitu ya. Sami Allah liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, gitu. Allahu Akbar, gitu. Itu kalau imamnya suaranya kecil, kemudian ada penguat yang seperti itu kan bisa kita dengar. Nah, ini keadaannya bagaimana kalau kita sholat jauh dari imam, imamnya suaranya kecil nggak kedengeran, maka lihatlah posisi sholat orang yang berada di depanmu. Kalau dia sudah bangkit, ikut bangkit. Nah, itu nanti ada tata cara sholat ya ketika berjamaah. Kalau kita nggak deket sama imam, maka lihat orang yang deket sama imam. Kalau kita berada di luar masjid, maka lihat yang berada dalam masjid, gitu. Kalau itu nggak kedengeran suaranya, cuman kalau sekarang kan sudah ada mic, sudah ada toa, jadi lebih kencang suaranya, gitu ya ibu-ibu ya. Yang keenam adalah tadi i'tidal. Nah, ini yang apa ya? Rukun sholat yang disebut dengan rukun fi'li, perbuatan. Kalau qauli kemarin sudah kita bahas, takbiratul ihram. Rukun qauli itu rukun ucapan ya. Jadi harus diucapin dengan lisan, takbiratul ihram, surah Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir, yang keempat sholawat Nabi, dan yang kelima salam. Ini 5 rukun qauli, ucapan, gitu ya. Rukun qalbi 1, niat, jangan sampai lupa ya ibu-ibu ya. Dan rukun fi'li ini ruku, ya, kemudian i'tidal. Setelah itu ini yang ke-7, wasujudu wat tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-7 adalah sujud dan tumak nina di dalamnya. Irka'u wasjudu dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 77 ya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah sampai kamu tumak nina dalam sujud ya. Wattasi'u as-sujudu marrataini wasabi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin. Nah, sekarang sujud. Saya pengen bahas tentang sujud. Bagaimana sujud perempuan dengan laki-laki, walaupun kita belum masuk di pembahasan tukhaliful mar'ah wa rajul ya. Perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Tapi dalam sujud perempuan dan laki-laki pun berbeda ya. Kalau laki-laki, di antara perbedaan sujudnya adalah gerakannya. Laki-laki itu kalau sujud tangannya begini, melebarkan anggota tangan dengan ininya ya, lambungnya. Jadi nggak nempel. Jadi laki-laki itu kalau sujud tuh gimana bu? Gini. Allahu Akbar. Gitu ya. Besar ya, tangannya lebar. Tapi kalau perempuan dia ditempel ke kanan kiri lambungnya, dikepit gitu ya. Allahu Akbar. Gitu. Dan ini perutnya menempel ke lutut. Ke pahanya perempuan. Tapi kalau laki-laki tidak. Laki-laki ininya lebar. Allah Akbar. Gitu. Laki-laki dan perempuan. Dan ada, kalau kita bicara tentang sujud, ada 7 anggota yang wajib menempel saat sujud.
ada 7 anggota tubuh yang wajib menempel saat sujud. Pertama adalah jidat, al-jabhatu, jidat. Yang kedua adalah kedua telapak tangan. Yang ketiga, nih ya, 1 jidat, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, 3. Yang keempat lutut sebelah kanan, yang kelima lutut sebelah kiri, 5. Dan 2 lagi adalah jari-jari kaki. Jari-jari kaki sebelah kanan dan sebelah kiri, maka totalnya ada 7. Ya. Hidung enggak? Hidung enggak? Menempelkan hidung boleh, cuman yang jadi syarat sah sujud adalah jidat, bukan hidung. Nempel boleh, tapi kalaupun hidung tidak tertempel itu tidak membatalkan sujudnya, gitu. Ya, Ibu nempel semua deh, gak usah hidung, mulut juga, hidung juga ini boleh. Cuman yang jadi perkara sah atau tidak sujudnya adalah jidatnya, gitu. Kalau cuman jidat yang nempel, makanya bagi perempuan, khususnya perempuan yang bercadar, itu wajib ya. Jumhur ulama sepakat untuk membuka cadarnya saat sujud, gitu. Kecuali ada keadaan tertentu yang perempuan itu sholat di tempat yang ramai laki-laki, kemudian tidak bisa membuka cadarnya, dengan catatan kalaupun cadarnya tidak terbuka, dia harus membuka area dahinya, area jidatnya, agar bisa menempel ke tempat sujud, maka nus sujud. Ya, maka ini jidat ini Bu, kemarin sudah kita bahas. Jidat ini syaratnya harus nempel ke tempat sujud. Bagi perempuan tidak boleh tertutup cadar, tidak boleh tertutup daleman jilbab, ciput, tidak boleh tertutup jilbab kalau kita sholatnya pakai jilbab, tidak boleh tertutup mukena kalau kita pakai mukena. Bagi laki-laki dia pakai sorban. Ibu ngelihat nggak laki-laki kalau sholat tuh pecinya dikebelakangin begini? Lihat ya, jadi jidatnya tuh kebuka. Misalnya mereka pakai peci, tiba-tiba kalau sholat mereka giniin ke belakang. Kenapa? Biar jidatnya nempel, nggak tertutup dengan peci atau topi yang mereka pakai, gitu. Nah, perempuan juga begitu. Jadi laki-laki nggak boleh ketutup peci ataupun sorbannya ataupun bajunya, jidatnya harus nempel ke sejadah, maka harus sholat. Peci sebagian nggak boleh juga. Harus terlihat, harus terini. Ini sama kayak ini ya, perempuan mukena. Nah, ini tata cara yang kita salah selama ini, ibu-ibu. Jadi kalau pakai mukena, ini mukena ya. Kalau pakai mukena itu, maaf, selama ini orang pakai mukena gini, ininya ke belakang, ininya ke depan begini, gini. Akhirnya kita sholat, Allahu Akbar. Ini kira-kira jidatnya nyentuh nggak? Enggak. Ininya kebuka, maka ini terbuka aurat kita. Jadi cara yang benar pakai mukena adalah ininya harus menutup sampai ke dagu dan ininya terbuka, gitu. Seperti itu, ya harusnya ya ibu-ibu ya. Sampai batas ini Ustazah ya. Ya jadi batas jidatnya itu ya, batas jidatnya itu yang harus kena dengan makan sujud ataupun sejadah gitu ya ibu-ibu ya. Jangan kebalik. Selama ini kita nutup sampai ke mata, ada yang sampai alisnya ketutup. Kalau pakai mukena tuh, ya alisnya mata ketutup sampai sini, ininya longgar sampai sini. Kalau ini harus tertutup area dagunya, karena itu aurat ketika sholat, ya. Dan ininya harus terbuka karena ya salah satu syarat sah sholat, sujudnya harus dadanya, dahinya ataupun jidatnya itu harus nempel ke tempat sujud. Nah sekarang ya, ada, ini saya ringkas beberapa ya ibu. Nah, perempuan itu wajib dibuka jidatnya. Satu yang wajib dibuka saat sujud adalah jidatnya buat perempuan. Yang kedua, boleh dibuka atau ditutup. Artinya boleh dia nempel ke sejadah, boleh tertutup, terhalang dengan gini. Boleh dia nempel, terbuka, ataupun dia terhalang dengan sejadah. Itu ada satu, yaitu tangan. Ya, tangan. Ini telapak tangan. Jadi kalau kita sholat, telapak tangannya
ketutup sama mukena itu boleh saja gini. Ketutup sama mukena begini, boleh-boleh saja, tidak membatalkan sholat, tetapi afdaliyahnya bagusnya memang dia menempel ke tempat sejadah gitu. Ini sejadah nih kan, menempel. Tapi kalaupun di satu momen atau keadaan ternyata berkibar dan tertutup, itu tidak membatalkan sholat. Jadi ada yang boleh ditutup dan boleh dibuka, ya. Boleh ditutup dan boleh dibuka adalah telapak tangan. Artinya boleh nyentuh telapak tangannya langsung dengan sejadah, boleh tidak menyentuh sejadah, itu adalah telapak tangan. Kalau dahi wajib dibuka, artinya harus nempel. Kalau dia ketutup sama mukena atau mukena kita berkibar dan kita sujudnya begini di atas mukena, itu sama saja. Mukena itu kan bagian dari bawaan tubuh ya, bukan tempat sejadah gitu. Maka itu tidak sah sholatnya gitu. Jadi harus, Maksud saya kan kita dijijak, tapi kan karena lebar, jadi kan sukanya kan langsung nah itu kan bawaan, bukan makanus sholat, bukan tempat sholat. jadi Tetap harus disingkirin karena ini harus terbuka dan menempel kepada ini. Jadi bukan hanya yang langsung lari situ itu nggak bisa langsung nempel sendiri, kita ya pertandingan langsung Ya, itu harus makan sholatnya gitu, tempat sholatnya. demikian juga kalau misalnya kita suka lakukan Kalau tangan boleh, ada kipas angin dia nutup. nah, itu harus ditutup lagi Nah, gitu. itu kita boleh melakukan Boleh. pembalian itu. Jadi kalau salah satu nanti yang membatalkan sholat itu yubtilus sholat adalah inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Nah kalau lagi terbuka aurat kita, maka kita harus segera untuk menutup auratnya. Sedangkan itu Kalau itu terbuka auratnya disebabkan karena ketidaksengajaan atau angin, kipas angin lah, angin besar itu kan kebuka, maka kita harus bersegera untuk menutupnya. boleh lakukan gerakan. Dengan catatan tidak melebihi gerakan 3 kali berturut-turut. Sama gitu. yang sering kaki kita sudah melakukan udah panjang nih apa namanya mungkin kita ada tapi ternyata pada saat kita sujud atau apa nanti kebuka kaki kita sedikit Ditutup diperbolehkan untuk disegerakan. Jadi gini, mau itu rambut, mau itu kaki, mau itu tangan misalkan ya yang terbuka auratnya, maka cara kita yang ketika kita tahu ada aurat tersingkap saat sholat, kita harus bersegera untuk menutupnya. gerakan itu Iya, harus boleh. Jadi tadi jilbabnya atau mukenanya berkibar, kita langsung benerin. Allahu Akbar. Gitu. itu kan tipis banget itu. Kita ini kan kadang balik lagi gitu berkali-kali Kebuka semua. Iya. Nah itu kalau sampai berkali-kali dan berturut-turut itu membatalkan sholat gitu. Jadi diulang lagi sholatnya. Jadi kalau bisa saya sarankan kalaupun harus pakai mukena travel yang tipis, itu cari mukena yang langsung terusan Bu. Tahu kan? Yang kayak baju kurung, yang kayak baju kayak kafan pocong gitu. Jadi sebadan. Nanti di sini baru menutup area tangannya saja, itu lebih maksimal untuk traveling. Jadi saya sendiri kalau traveling bawa mukenanya yang model seperti itu, gitu. Jadi mau itu kita ditaruh di atas ataupun kita cuman sampai leher, kita pakai jilbab, nggak apa-apa. Yang penting area mukanya tertutup dengan benar dan jidatnya harus nampak untuk nempel ke sujud, gitu ya. Jadi yang harus dibuka pertama bagi perempuan adalah jidatnya. Yang boleh dibuka, boleh ditutup adalah telapak tangannya. Kemudian yang wajib ditutup juga, tadi kan wajib dibuka, dahi. Boleh dibuka, boleh ditutup telapak tangan, ya. Kemudian yang wajib ditutup ada 2, lutut dan kaki. Itu aurat bagi perempuan. Jadi harus tertutup. Kalau kita lagi sujud tiba-tiba kakinya nampak nih, ya bersegera untuk tutup. Gitu. Maka cari mukena yang memang bisa nutupin, jangan mukena anak-anak kita pakai. Begitu sholat kebuka tersingkap gitu ya. Nah itu yang wajib tertutup saat sujud, yaitu kaki ya, kedua kaki kanan kiri, kemudian lagi adalah lutut gitu ya. Itu terkait dengan perempuan. Nah sekarang dengan laki-laki, bagaimana dengan laki-laki? Sama kayak perempuan, laki-laki dahinya wajib terbuka ya, harus menempel ke makanus sholat. Kemudian kaki dan tangan sama dengan perempuan, boleh terbuka dan boleh tertutup. Kalau tadi perempuan itu cuma tangan yang boleh terbuka dan boleh tertutup. Artinya laki-laki sholat pakai kos kaki itu juga boleh. Jadi ada laki-laki sholat pakai kos kaki, boleh. Pun kalau dia sholat nggak pakai kos kaki tetap sah, karena boleh kebuka, boleh
tertutup gitu ya. Begitupun tangannya boleh terbuka, boleh tertutup. Misalkan ada laki-laki dia pakai sarung tangan gitu ya, itu boleh-boleh saja gitu ya. Jadi boleh terbuka dan boleh tertutup. Nah, kalau perempuan berbeda dengan perempuan. Perempuan itu boleh dibuka, tangan perempuan boleh dibuka menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i ya. Jadi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i itu tangan perempuan harus dibuka ketika sujud. Kita nggak boleh pakai sarung tangan. Jadi ada ibu umroh ya. Begitu ibu umroh, kita umroh nih, tawaf. Kita tawaf ya. Tawaf itu kan sama, menutup auratnya caranya harus seperti sholat. Jadi orang sedang tawaf itu sama kayak orang lagi sholat ya. Harus tertutup area ininya. Ini saya sekarang banyak melihat fenomena orang ibadah umroh tapi dalam perkara auratnya itu kayak apa ya, nggak diperhatikan gitu. Saya nggak tahu apa sudah dikasih pencerahan, dikasih pelatihan manasik dulu tapi nggak dipraktekin, atau mungkin dari pembimbingnya itu juga ya udahlah gitu. Sekarang banyak umroh-umroh yang sekedar jalan-jalan umroh, tapi mohon maaf ya saya kritik sedikit ini Bu, di dalamnya tuh kurang secara keilmuannya, secara penerapannya. Jadi harusnya tuh dievaluasi dulu sebelum berangkat umroh. Kalau saya sendiri sama suami setiap mau kita melaksanakan ibadah tawaf ya, ibadah inti ihramnya, itu sebelum masuk ke Masjidil Haram dikumpulin dulu jamaah, ditanya bagaimana bapak-bapak sudah ihramnya sudah benar, tadi tidak melaksanakan hal-hal yang membatalkan ihramnya kan, membatalkan niatnya kan, dan lain sebagainya. Ibu-ibu gimana? Saya lihat ibu-ibunya dulu satu-satu. Oh, jilbabnya bagaimana? Ya, biasanya kan nggak semua pakai mukena. Sekarang ada yang pakai French himar, ada yang pakai jilbab panjang gitu. Oh, ini belum tertutup ibu, tolong diratain, ditutup. Ini terbuka, tolong. Yang pakai mukena kadang-kadang itu sampai alis ketutup kan. Padahal tawaf itu harus sama dengan sholat, cara menutup auratnya. Jadi seperti itu, dibuka. Nah, pernah saya kejadian sekali, ada jamaah saya ketika kita udah mau masuk Masjidil Haram, saya evaluasi dulu, saya lihat satu-satu, ada dia nggak pakai kaos kaki. Emang harus pakai kaos kaki Ustazah? Saya bilang karena tawaf itu dihukuminya sama dengan sholat ya, apa yang membatalkan sholat dia juga membatalkan tawaf, kecuali bersentuhan laki-laki dengan perempuan, kita berpindah mazhab. Kalau kita pakai setelah wudhu nih ya, setelah wudhunya ala Imam Syafi'i, suami istri aja kalau kena sentuhan batal. Jadi kalau di sana kesentuh dikit batal, wah nggak kelar-kelar kita. Ya, jadi boleh kita untuk pindah ke mazhab yang lainnya ketika sedang prosesi tawaf. Nah, itu jamaah saya nggak bawa kaos kaki. Saya bilang bawa bawahan mukena, nggak juga. Walaupun pakai bawahan mukena, itu otomatis kadang kelihatan juga. Maka disarankan buat para perempuan ketika sedang tawaf dia harus pakai kaos kaki. Dia harus pakai manset tangan. Ya, biasa ibu-ibu pakai yang atasnya tertutup, ininya kebuka. Hati-hati juga nih, jangan sampai mansetnya tuh berpindah penutupnya sehingga ini yang harusnya terbuka tapi malah tertutup. Ini kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, perempuan ini harus terbuka, nggak boleh pakai sarung tangan. Jadi kalau ada orang tawaf dia pakai sarung tangan, itu sama kayak sholat, batal tawafnya, batal sholatnya gitu ya ibu-ibu ya. Jadi pakaiannya harus sama ketika kita sholat, itu juga ketika tawaf. Saya ngelihat sekarang banyak video-video yang beredar tentang umroh ya, travel umroh mah banyak, cuman nah itu yang memperhatikan keilmuan di dalamnya sedikit. Yang bimbing umroh banyak, cuman yang aware dengan bagaimana yang dipakai oleh jamaahnya, bagaimana yang membatalkannya, bagaimana tata caranya, itu sedikit. Dan sekarang banyak juga orang umroh mandiri. Boleh nggak umroh mandiri? Boleh, kalau dia udah paham ilmunya, dia udah paham rutenya, dia udah paham tata caranya. Jadi umroh itu jangan disamakan dengan jalan-jalan. Jalan-jalan kita mandiri, silahkan ya. Halo, tes. Jalan-jalan kita mandiri, silahkan. Umroh juga pengen mandiri, boleh-boleh aja. Dengan catatan harus ada pembimbingnya. Nyampe sana dia ketemu sama mutawifnya. Atau dari Indonesia, misalkan dia umroh mandiri satu keluarga,
private nih umrohnya ya, satu mobil aja pokoknya sekeluarga besar. Nah dari Indonesia dia bawa ustazah, guru. Ustadz, tolong dong kami mau umroh sekeluarga, Ustadz ikut ya, bimbing keluarga kami nih. Jadi kami serahkan semuanya Ustadz yang bimbing, dari mulai manasiknya, prosesi bacaannya, nanti gerakan-gerakannya semua kami ikut sama Ustadz, begitu ya. Nah itu harus seperti itu, jangan cuman modal searching. Memang sekarang semuanya bisa di searching, ala-ala searching, ChatGPT ya, semua via Google, YouTube ada. Cuman beda aja, karena ilmu itu nggak semudah itu. Orang ngaji sekarang ibu-ibu, ada yang nanya, Ustazah hukumnya apa ngaji lewat media sosial? Ya bagus, boleh-boleh aja. Cuman kalau ada kesempatan ngajinya bisa tatap muka, hadir, itu lebih bagus ya. Karena kalau kita duduk langsung dekat para ulama, dekat para guru ketika ngaji, ada keberkahan yang berbeda, futuh, pemahaman ilmu yang berbeda gitu ya. Mati ya ini, udahlah nggak apa-apa, kita ini aja ya. Jelas ya, kedengeran ya. Jadi seperti itu, ini pelajaran buat kita juga. Kalau mau umroh itu bukan sekedar persiapan outfitnya apa ya, OTD-nya apa ya, mau kenanya model gimana ya, bukan sekedar itu. Atau mungkin udah kita pikirin nanti saya footage-nya ngambil videonya di mana ya, saya fotonya depan Ka'bahnya sisi mana ya. Itu bukan sekedar itu. Itu boleh, bukan nggak dilarang foto, video, bikin-bikin konten di sana boleh, dengan catatan yang wajibnya udah kelar. Yang wajibnya udah kelar. Tuh jangan sampai bikin kontennya lagi ibadah umroh inti. Waduh, itu ya. Bahkan salah satu yang membatalkan tawaf itu apa ibu-ibu? Ketika badan kita madep ke Ka'bah, itu batal tawafnya. Jadi harusnya apa? Menyamping, jalan. Kita memutar tuh. Ya, kita mutar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, itu ya. Oh itu kan harusnya begitu. Tapi ada orang gara-gara konten, dan kontennya bikinnya lagi prosesi wajib, gara-gara dia pengen videoin. Wah, videoin, muter badannya, dia nggak menyamping ke area Ka'bahnya, maka batal itu tawafnya. Dan ini banyak juga yang harus dikritisi para pembimbing umroh, travel yang ditekankan itu bukan sekedar wisatanya. Ayo nih program umroh paket sekian, wisata al-ula katanya ya. Umroh adalah lifestyle, gaya hidup. Nanti di sana begini, fasilitasnya ini, itu nomor sekian. Intinya kan ibadahnya. Ngopi di sana, bonus. Jangan kafe mana yang mau saya datengin, restoran mana, bonus. Intinya apa? Umroh saya mabrur nggak? Diterima nggak? Makbul nggak? Itu yang harusnya jadi jaminan. Bagaimana tata caranya, keilmuannya, bimbingannya, semuanya. Nah itu yang harus jadi perhatian utama ya, gitu ya ibu-ibu. Jadi tangan perempuan itu harus dibuka kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i tadi, telapak tangannya ya. Kalaupun dibuka atasnya juga boleh. Jadi ada orang sholat dia terbuka atas dan bawahnya, menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Baik ini maupun ini, yang batasnya adalah sampai sini, sampai pergelangan tangan. Jadi kalau sudah melebihi pergelangan tangan terbuka, maka itu membatalkan sholat, karena sudah inkisyaful aurah, terbukanya aurat gitu ya. Maka kalau orang Indonesia pakaian sholatnya ya mukena, udah pernah saya sampein. Ibu kalau kita umroh haji yang pakai mukena kan orang-orang Asia doang, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand ya. Kalau orang luar negeri mah, apalagi orang India, ada ibu kaget kita lihat orang India sholat, ya ilah itu pakai sari, kain sarinya dililit-lilit doang, diginiin doang, dia udah sholat. Allahu Akbar. Satu, karena perbedaan banyak mazhab ya. Dalam Syafi'i aja banyak perbedaan furu'iyahnya, belum lagi nanti Maliki, Hanafi, Hambali. Terus kan mukena itu bukan pakaian sholat, tapi adat pakaian sholat orang Indonesia. Kebudayaan orang Indonesia kalau sholat ya pakaiannya mukena. Ya kalau ada mereka cuman pakai gamis, pakai pasmina dililit, selama mereka memenuhi syarat menutup aurat dalam sholat, sudah sah sholatnya. Jadi jangan ada orang dia ibadah umroh pertama kali atau haji datang, karena biasa ngelihat orang pakai mukena di Indonesia, begitu di sana ada yang nggak pakai mukena, dia bilang, ini kok orang-orang Arab gimana nih sholatnya nggak sah nih, pada nggak pakai mukena. Jangan, kita jangan langsung menjudge demikian, karena
pakaian sholat itu nggak harus mukena, tapi pakaian sholat adalah sesuatu yang mampu menutup aurat dengan sebaik mungkin, gitu. Ya, ibu-ibu ya. Insya Allah kita umroh bareng-bareng nanti mudah-mudahan ya. Insya Allah. Sampai mana tadi? Kalau mata itu harus terbuka atau tertutup? Terbuka boleh, tertutup boleh. Itu nggak ada anjuran untuk tertutup atau terbuka, ya. Bagi orang buta kan tidak melihat dia, jadi artinya tertutup terbuka silahkan saja. Yang penting harus terbuka adalah jidatnya. Jidatnya. Sekali lagi jidatnya ya, jangan sampai yang pakai cadar dibuka dulu. Kalau lagi sholat harus dibuka dulu, begitu. Tadi sujud dan nina. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajadta famakin jabhataka minal ardi wa la tanqur taqra'a." Ya, kalau kamu bersujud maka tekanlah dahimu ke tanah. Jadi anjuran kalau kita sujud bukan cuma sekedar menempel, tapi ditekan jidatnya. Ya, bagaimana kalau kita sujudnya nggak ada sejadah, langsung tanah? Ya harus ditekan. Ya, ini berlaku seperti itu ya, karena pernah nih dalam Sahih Muslim diriwayatkan ya, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam harramdai falam yushkina. Jadi para sahabat itu Khabab ya, sahabat Nabi Khabab itu pernah sujud ya, pas mau sholat itu ngeluh sama Nabi, "Wahai Nabi, ini pasirnya panas bener wahai Nabi," gitu ya. Bagaimana? Apa harus saya tekan juga jidat saya ke pasir itu saat sholat? Maka Nabi nggak menerima rukhsah. Artinya kata Nabi ya tetap harus ditekan, gitu. Nah sekarang yang jadi cabang permasalahan begini, ibu-ibu ya, seandainya dahi kita, jidat kita terluka atau sakit, kemudian pakai perban, pakai hansaplas atau perban ya. Kemudian bolehkah kita sujud di atas perban? Perban itu kan sesuatu yang menutupi area dahi, betul nggak? Bagaimana? Sah nggak sholatnya? Jawabannya adalah sholatnya tetap sah dan dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Karena perban ini dihitung sebagai uzur ya, atau apa namanya, rukhsah, keringanan. Sebab itu dia menutup itu tuh bukan karena sengaja, karena sakit. Dia diperban, ini kepalanya sakit diperban, dia harus tetap sholat dan dia masih mau mendirikan sholat, maka perban tadi dipakai untuk sujud, itu tidak menghalangi sujudnya. Berbeda kalau orang yang tidak ada alasan atau ilatnya sakit, bukan karena sakit, jidatnya nggak kenapa-napa, tapi dia tutup aja, dia tutup pakai mukena, ciput apa tadi, maka itu tidak sah, gitu ya, sujudnya atau sholatnya. Ya, silakan. Begitu juga jari-jari kaki kan harus ditekan juga. Iya. Apabila ada luka kaki kita di bawah juga itu misalnya pakaian saplas gitu, nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa kok. Kalau itu karena sakit ilat, baik itu tadi tangan, jidat ataupun si kaki, itu nggak masalah gitu. Ya, jadi perban, hansaplas ataupun sesuatu kain yang menutupi luka itu boleh untuk dipakai sujud. Artinya tidak menghalangi sujud kita ke makan sujud, tempatnya sujud gitu ya. Tetapi kalau tadi cadar, mukena, sekali lagi ya, peci dan lain sebagainya, nah itu nggak ada alasan karena sakit, maka harus dibuka. Dan sujudnya, dahinya harus menempel ke tempat sujud dan ditekan tadi nih. Ini kan Khobab bilang, "Wahai Nabi, panas bener nih pasirnya, masa harus saya tekan?" Kata Nabi, nggak ada alasan, ya tetap ditekan gitu. Jadi sujudnya jangan sekedar sujud ibu-ibu. Ibu yang penting kena menempel begini. Gitu ya. Kenapa? Takut jilbab saya berantakan saja katanya gitu ya. Tapi harus ditekan dan harus menempel ya. Seandainya kalau dia sakit banget nih jidatnya karena luka tadi, nggak bisa ditempelin, maka di sini dalam kitab ini dikatakan ia boleh hanya sekedar menempel tadi, nggak usah tekan gitu. Jadi cuma sekedar isyarat menempel, atau kalau nggak mampu juga dia benar-benar nggak bisa ditempelin, atau akhirnya sholat dia harus duduk ya, maka cukup dengan mohon maaf, kalau memang tidak bisa ditempel sama sekali, dia cukup begini dan mengedipkan mata. Itu pengganti dari menempelkan tadi jidatnya karena terluka ataupun karena sakit gitu ya. Kalau kita sering jidat sakit bukan karena terluka, lagi pilek,
Wah, ilah begitu kita sujud, Bu. Allahu Akbar, ini sakitnya dari sini sampai sini. Pernah ya? Kalau lagi sakit pilek itu sakit banget di sini. Nah, itu bukan karena luka, memang dalamnya yang lagi nggak enak gitu, ya. Kemudian yang ke-8 apa? Wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi. Rukun salat yang ke-8 adalah duduk di antara dua sujud dengan tuma'nina. Duduk iftirashnya sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian kamu bangkit dari sujud dan duduk ya. Setelah itu tuma'ninah gitu ya. Yang ke-9. Nah, ini semua yang kita sebutin akhir-akhirnya ini adalah rukun fi'li, rukun perbuatan, ya. Yang ke-9 apa? Wal julusul akhiru wat tasyahud fihi. Duduk tahiyat akhir, ya, wat tasyahudu fihi, bertasyahud, wassalatu 'alan nabi fihi. Bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga nih. Dalam poin yang ke-9 ada 3. Duduk tahiyat akhir, rukun perbuatan. Tasyahud akhir, rukun qauli. Sholawat Nabi, rukun qauli atau rukun ucapan, ya. Jadi tasyahud rukun ucapan, sholawat Nabi rukun ucapan, duduk tasyahud akhirnya adalah rukun perbuatan, ya. Bagaimana bacaan tahiyat? Udah hafal kita ya, Bu ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Itu tasyahud akhir gitu ya. Dan tasyahud akhir ini dengan selawat Nabi nggak boleh diganti pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing. Sama kayak takbiratul ihram, dia wajib pakai bahasa Arab, ya. Nah, kecuali ada pengecualian. Kalau dia baru belajar Islam, dia mu'alaf, baru masuk Islam, dia belum hafal tuh kan tahiyat panjang bener. Betul nggak? Fatihah aja dia belum hafal. Apalagi tahiyat. Bagaimana kalau sholatnya dengan bacaan dibaca? Boleh. Begitupun Fatihah, baru masuk Islam, dia taruh Quran di depannya, dia baca, boleh. Tetapi boro-boro dia baca, dia belum bisa kenal alif bata sama sekali, maka dia baca terjemahannya, itu juga boleh. Jadi ada tulisan terjemahan bahasa Arab, dibaca sama dia at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, atau terjemahannya. Kalau nggak bisa karena saking keluhnya lidahnya, baru masuk Islam nih, Bu. Kalau kita yang dari lahir nggak mungkin, nggak bisa sama sekali ya. Baru masuk Islam sulit, maka boleh dengan terjemahannya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Segala penghormatan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah ya. Segala penghormatan untuk Allah, keselamatan, keberlimpahan ya untuk wahai Nabi gitu. Wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu terjemahannya boleh dibaca seperti itu. Sampai sini Bu-ibu ada pertanyaan? Sorry, kita tutup dulu sedikit lagi. Yang ke-10, rukun sholat yang ke-10 adalah wa taslimatul ula, ya, wa niyatul khuruji minas sholat. Rukun sholat yang ke-10 adalah salam yang pertama dan niat keluar dari sholat. Jadi kalau ibu lagi salam yang pertama nih, assalamualaikum warahmatullah, itu harus diniatkan untuk mengakhirkan sholat, ya. Jadi ucapan salam yang paling pendek itu apa? Assalamualaikum. Itu yang paling pendek. Jadi nggak sah kalau salam itu dibaca salamullahi alaikum. Atau ibu kayak mau ngetok rumah orang, assalamualaikum. Nggak boleh. Waalaikum. Nggak boleh tuh. Itu mah kebiasaan kalau kita ngangkat telepon. Waalaikum gitu ya. Tapi kalau sholat itu harus jelas. Assalamualaikum. Itu minimalnya, pendeknya gitu ya. Jadi Nabi, kata para sahabat, bacanya begitu, nggak pernah diganti-ganti sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacanya assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Kan yang paling pendek tadi assalamualaikum, lebih dari itu boleh. Itu malah lengkapnya, bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, itu sangat lengkap. Tapi paling sedikitnya minimal tadi assalamualaikum.
Assalamualaikum. Gitu ya. Jadi yang nengok itu kepalanya bukan bahunya, Bu. Enggak, maksudnya Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi bukan Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum gitu. Bukan. Kan seperti itu. Jadi ininya harus tetap tegak. Kepalanya yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu. Ya, seperti itu ya ibu-ibu ya. Dan kurang lebih ya itu rukun-rukun sholat yang sudah kita pelajari. Jadi yang terakhir tadi adalah wa taslimatu, mengucap salam untuk mengakhirkan sholat gitu ya. Sekarang jadi pertanyaannya gini, apakah saat mengucap salam ketika mau menyelesaikan sholat itu wajib meniatkan keluar dari sholat? Jadi gini, Assalamualaikum, saya niat keluar dari sholat dalam hatinya. Apakah wajib seperti itu? Maka di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, ya, wajib untuk meniatkan keluar dari sholat gitu ya. Tetapi pendapat yang paling sahih jadi gini ibu-ibu. Satu, pendapat yang pertama wajib meniatkan keluar dari sholat. Tapi pendapat yang lebih lebih sahih ya, yang paling kuat gitu, adalah tidak wajib. Yang penting salam. Dengan salam itu udah tanda sholat kita kelar gitu. Jadi mau kita niatin keluar dari sholat atau enggak, ya udah, nggak wajib. Yang penting salam itu sebagai pertanda gitu. Ada ibu-ibu pertanyaan lagi sampai sini? Ada, Bu Ustazah. Ya, silahkan. Tadi disampaikan kalau kita makmum, karena Fatihah itu kan sangat penting. Pada saat imam baca Fatihah, surat Al-Fatihah, apakah kita hanya mendengarkan saja, atau kita mengikuti per ayat, atau kita bacanya setelah makmum selesai baca Imam, Al-Fatihah, setelah imam selesai baca Al-Fatihah, terus kita baca Al-Fatihah tadi pada saat imam membaca surat pendek. Itu yang mana yang betul? Iya, jadi gini, biasanya kalau imam lagi baca Fatihah kan kita lagi baca iftitah, ya kan? Allahu Akbar. Dimanapun pokoknya makmum itu tidak boleh mendahului imam, baik dalam bacaan maupun gerakan, ya. Jadi nggak boleh, itu salah satu syarat berjamaah gitu. Jadi ketika imam Allahu Akbar, kita ambil berapa detik dulu gitu. Allahu Akbar, baru kita ngikut. Nah, imam baca nih bla 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 bla, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Kita biasanya baca surah iftitah, walaupun iftitah itu sunnah. Imam kan baca iftitah dulu kan ada jedanya. Kita kan baca, kita juga baca iftitah. Ya. Nah, setelah imam baca Fatihah, saya kan Fatihah itu yang imam baca kita dengerin. Kita dengerin. Nanti kalau imam udah selesai, kita kan waladhdallin, amin. Nah, saat setelah amin itu baru kita baca Fatihah, alhamdulillah. Karena Fatihah itu wajib dibaca, baik sendiri ataupun berjamaah. Kecuali Fatihah itu akan jadi diam saja ya. Iya, mendengarkan saja gitu ya. Nah, biasanya kan ada yang keadaan imam lagi Fatihah dia baca iftitah, atau kalau dia sudah selesai iftitah dia cukup mendengarkan Fatihah imamnya. Kalau sudah selesai imamnya baca Fatihah waladhdallin, amin, begitu ya. Imam beranjak ke yang lain baru kita Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Jadi ketentuannya adalah dengerin Fatihah imam dulu baru nanti kita Fatihah. Gitu. Sampai kita setelah bacaannya habis itu dari bacaan suratnya. Nah, surah pendeknya kita nggak perlu baca surah pendek karena surah pendek itu sudah diwakilkan oleh imam. Yang harus ditanggung sendiri adalah Fatihah masing-masing. Kadang-kadang Gitu. Di awal imam langsung Al-Fatihah. Jadi kita nggak sempat baca kita. Gini, iftitah itu sunnah. Jadi kalau imam langsung, kita pun kalau sholat, kalau kita nggak baca iftitah tadi, itu nggak batal sholat kita gitu. Langsung Al-Fatihah. Ya, biasanya yang ini kejadian taraweh misalkan ya. Allahu Akbar, cuman berapa detik tuh? Nyata imam nggak baca iftitah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita pun nggak baca iftitah nggak masalah karena iftitah itu hukumnya sunnah. Yang jadi wajib itu Fatihahnya. Jadi kalau kita tetap imam yang nggak baca iftitah dan kita sambil ngedengerin Fatihah imam kita baca iftitah, boleh-boleh saja. Sunnah itu artinya apa? Dikerjain berpahala, ditinggalin nggak dosa gitu ya. Sudah selesai. Ya.
Jadi Fatihah itu tidak gugur bagi siapapun, baik itu sholat sendirian atau sholat berjamaah. Tapi ada satu keadaan di mana Fatihah itu gugur. Ya, pada makmum masbuk yang dia tidak lagi mendapati imamnya ruku, gitu. Maksudnya gini, imam tuh dia ketinggalan ya. Imam tuh udah baca surah pendek di akhir, dia baru masuk. Allahu Akbar, imam langsung ruku nih. Allahu Akbar. Dan kita itu punya apa ya, disebutnya punya insting bahwa ini kayaknya rukunya imam nggak lama nih, kalau saya baca Fatihah nggak kekejar, gitu ya. Maka kita langsung ikut imam untuk ruku, itu sudah gugur Fatihahnya diwakili oleh si imam. Tetapi kalau ada keadaan di mana pas kita masuk imam tuh lagi baca surah pendek, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita masuk. Allahu Akbar. Jangan baca iftitah lagi, enggak keburu. Jadi buru langsung Fatihah karena iftitah itu sunnah. Allahu Akbar. Nah gitu imam lagi baca tadi Tabarakalladzi biyadihil mulku, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tuntaskan dulu Fatihahnya walaupun imamnya udah takbir mau sujud, ya. Iyyaka na'budu, pas kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya Allahu Akbar. Boleh, kita tuntasin dulu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kejar imamnya ruku, Allahu Akbar. Ini keadaan yang mana kita punya waktu untuk membaca Fatihah. Tapi keadaannya kalau kita baru masuk sholat dan imam itu sudah ruku, gak usah lagi Fatihah. Yang ada keadaannya tadi sudah ikut satu rakaat. Ya, karena tapi kalau sudah tidak keikut rukunya imam, maka kita harus mengejar untuk di rakaat kedua. Gak dapat rakaat yang satu. Yang tadi saya bilang baca Fatihah harus benar, betul. Cuman harus tahu durasi ruku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai imamnya rakaat ketiga belum kelar Fatihahnya gitu ya. Emang ada yang begitu ya? Kali aja ada gitu ya. Jadi harus dilihat juga durasinya, tapi tetap diperhatikan bacaan Fatihahnya juga gitu. Ada lagi ibu-ibu? Ada lagi? Ya. Siapa tuh? Ada yang digoyang-goyang tuh dari harus nah, kalau kita kan begini aja kan. Iya. Nah, itu masalah furu'iyah ya, perbedaan. Ibu mau begini aja boleh, gini-gini aja boleh, yang nggak boleh yang begini. Nggak ada tahiyatnya gitu ya. Langsung begitu, iya. Jadi kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kelar. Iya, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sampai itu ya Bu ya, itu masalah furu'iyah. Silahkan aja mau puter-puter atau gimana, tapi kalau kita udahlah begini aja gitu. Sama kayak kunut itu kan furu'iyah juga ya. Jadi ada yang pakai kunut, ada yang nggak usah dipermasalahin, masing-masing punya dalilnya gitu ya. Yang salah siapa yang nggak sholat subuh gitu ya. Itu seperti itu. Yang penting yang wajibnya kita tahu, itu nggak boleh berbeda. Tadi rukun qauli itu sampai mana? Sampai tasyahud akhir dan sholawat Nabi. Jadi kalau ada orang dia cuma sampai sholawat Nabi bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dia langsung salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah sah sholatnya, karena yang sholawat Nabi itu wajib rukun. Tapi yang lainnya tuh kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ya fil alamina innaka hamidum majid, itu bacaan tambahan saja gitu ya. Yang wajibnya adalah sampai sholawat Nabi yang tadi. Bu Tiwi, silahkan. Kalau yang sholatnya duduk, itu kakinya harus napak semua, atau kalau misalnya jarinya aja boleh? Maksudnya napak semua, dia duduk nih? Duduk, kursinya tinggi. Bu Tiwi ada-ada aja kadang-kadang ya. Saya lagi ngebayangin nih. Cari kursinya pendek. Ya Allah. Jadi misalkan kursinya kursi kafe begitu ya, yang tinggi ya. Ada kan tuh ya. Itu harus napak apa enggak gitu. Ya enggak wajib napak gitu sebenarnya. Ya, nggak wajib napak sebenarnya. Tetapi kalau bisa jangan sholat di kursi yang begitu.
Ngapain sih yang tinggi? Bener kan kita agak sulit, susah ya. Cari aja kursi yang sekiranya tanah kita, kaki kita bisa tetap napak ke tanah. Mohon maaf, kursi yang tinggi dan kakinya tidak bisa napak itu nggak sah gitu. Jadi salah satu nanti syarat ya, ini kita ambil di posisi sujudnya. Apa yang harus nempel ke tempat sujud? Maka sujud bawah itu adalah tadi jari-jari kakinya. Jadi kalau bisa harus jadi gini, kalau dia nggak bisa nempel keseluruhan, yang wajib nempel itu nggak keseluruhan pada saat sujud, tapi tadi apa yang disebutnya tuh ini nih, jempol-jempol ya, jari-jari, jadi jari-jarinya yang harus nempel minimal itu. Kalaupun tinggi sekali, diusahakan untuk tetap nempel di area jari-jarinya. Kan kayak kita sujud nih, kita sujud kan nempel ya. Ini kan begini kan sujud kita nih. Ini nempel yang bawah ini yang harus ditekankan. Gak masalah, cuman harus tadi jari-jarinya yang menapak ataupun menempel. Tapi lebih baik tadi sholatnya jangan di tempat yang begitu, tempat duduknya yang nyaman-nyaman aja. Ini kalau ketinggian kita mau ruku mau jatuh nanti, mau sujud mau jatuh gitu ya. Semisal, dan gini, duduknya pun harus ada alasan. Bukan karena saya pengen duduk. Ini kan duduk ini dibolehkan bagi orang yang memang sakit, tidak ada kemampuan untuk berdiri. Kalau masih ada kemampuan berdiri, maka diusahakan untuk berdiri gitu. Ya Ibu. Jadi kita misalnya habis selesai sholat, lalu kita baru sadar bahwa ada rambutnya yang keluar, itu harus diulang. Kalau ketidaksengajaan maka itu tidak membatalkan sholat dan kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu rambut itu keluar dan kita diemin sampai akhir sholat, itu batal. Harus diulang sholatnya. Artinya kita tahu itu keluar tapi didiemin gitu, nggak mau tadi diperbaiki langsung, batal. Tapi kalau kita benar-benar nggak sadar, serasa kita udah ketutup semua aurat kita termasuk rambut, dan baru pas kita salam astagfirullah ini ada yang keluar, nah itu dimakfu karena kita tidak sengaja dan kita tidak tahu ya terkait hal itu gitu. Maksud saya rambut itu kan sebenarnya menutup aurat, artinya rambut yang keluar itu kan sebenarnya di dalam kondisi yang sudah tertutup, itu tetap harus kita perbaiki. Iya. Jadi kan kadang-kadang ya ada banyak sebab kenapa rambut itu bisa keluar. Misalkan kadang-kadang kita mau sujud ketarik mukena, nih rambut kita ada keluar sebiji atau bagaimana, itu tetap harus diperbaiki. Jadi misalkan diperbaiki lagi gitu. Nanti dalam kondisi aurat tertutup. Terus kemudian satu lagi pada saat kita sujud, itu kadang-kadang kan kita baca mata kita tertutup. Sebenarnya itu boleh-boleh saja. Itu nggak masalah mau tertutup matanya atau melek matanya, tidak ada masalah gitu. Walaupun kita dalam kondisi baca surat apapun tertutup, boleh. itu tidak satu. Tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat. Bahkan sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukumnya lagi sholat matanya merem, gitu ya, nggak masalah juga gitu. Kalau itu membuat dia khusyuk ya tidak masalah gitu, ya. Kan katanya harus melihat Sejadah, ke area sejadahnya, iya. Cuman kalau ada keadaan di mana misalkan dia merem itu karena ada sesuatu yang kalau dia nggak merem, dia nggak konsen gitu, artinya dia bakal membatalkan sholatnya ataupun yang lainnya, maka boleh untuk dia ini gitu. Boleh-boleh saja, itu tidak membatalkan sholatnya ya. Cuman memang lebih bagusnya adalah memandang ke area sajadah, bagaimana menghadirkan khusyuk dalam sholatnya gitu ya. Ini saya live Bu, banyak yang nanya juga sebenarnya. Ya Allah. Kan kita surat pendek itu sunnah ya Bu? Iya. Bukan wajib. Tapi kita pengen baca juga. Boleh. Kita nggak belum hafal, sehingga kita memegang kertas atau apa yang ada tulis ini, boleh nggak? Kalau dipegang otomatis nggak bisa, karena itu pasti membuat gerakan dalam sholat yang akhirnya membatalkan. Nah kalau ada sholat, ibu tahu nggak kayak standing buat buku itu ada, ibu kalau berdiri sambil baca Quran itu boleh. Jadi ibu tuh pengennya, Ustazah saya nggak mau akuluhu mulu yang saya baca, saya pengennya Al-Baqarah, Al-Maidah ya boleh sambil baca Quran tadi, boleh gitu ya. Standing itu kan imam-imam juga suka ya, misalkan kalau ada satu masjid yang kalau taraweh tuh 1 rakaat adalah 1 juz, untuk menjaga hafalannya, kebaikan bacaannya, maka itu pakai tadi yang tadi standing book itu ya, jadi dibaca sama kita, boleh
Jadi kalau ibu tadi mau baca tabarok sambil ngebaca, boleh. Kalau memegang itu ada indikasi ataupun kemungkinan kita membatalkan sholat dengan gerakan-gerakan. Ibu megangin handphone lagi sholat kan nggak bisa. Cukup mandangin aja Quran yang ada depan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Itu. Cukup seperti itu ya, Bu ya. Jadi, ada lagi sudah ya, Ibu-ibu? Ya. Kan suka panjang tuh. Apa tuh, Bu? Balikin Mukena. berikutnya. Oh, balikin lembaran berikutnya. Apakah batal? Kalau itu cuma sekali gerakan maka tidak membatalkan. Yang membatalkan adalah 3 kali gerakan berturut-turut. Jadi batasnya 3 kali. Kalau 3 kali bergerak tapi tidak berturut-turut itu tidak batal. Tapi kalau berturut-turut, kayak contoh gini ya, ibu-ibu misalkan garuknya itu nggak boleh. Itu batal. Tapi gimana? gitu. Atau kita gatal di perut, di pipi. Aduh nggak tahan lagi nih. Gitu, boleh. Jadi nggak boleh. 3 kali. Oh itu udah lebih gerakan gitu ya. Iya nanti akan kita bahas insyaallah di perkara yang membatalkan sholat termasuk inkisyaful aurah ya, karena terbukanya aurat, karena banyaknya gerakan, kemudian karena berbicara itu juga membatalkan sholat, terutama kalau pembicaraannya itu perkataan yang dimengerti. Atau lagi sholat gibah, apalagi itu wah ilaha illallah. Ini kanan kiri sama temannya. Emang ibu sih itu? Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu namanya ngejek sholat ya Allah, nggak boleh seperti itu, otomatis batal ya. Kalau itu nggak mungkin sih. Tapi misalkan ibu nguap, aduh katanya, itu batal tuh sholatnya karena ucapannya memberi pengertian baik bagi orang yang sholat ataupun di luar sholat. Ya, jadi berbicara saat sholat itu juga membatalkan, makan minum itu juga membatalkan, baik banyak ataupun sedikit. Ibu ada cabai nyisa di gigi, ibu giniin lagi sholat, aduh enak bener masih rasa rendang cabainya nih kan, telan, batal. Maka kalau kita mendapati ada sisa makanan di area gigi-gigi ya, itu buru-buru dilepeh. Misalnya kita dapat nih, buru-buru, tapi lihat kanan kiri juga ngelepeh, takutnya kena teman sholat kita ya. Itu kalau lagi sendiri kan aman ya. Tapi kalau kita nggak ada kemampuan untuk ngelepeh, tahan di mulut kita jangan sampai tertelan. Cuman itu makruh hukumnya, ditakutkan tertelan. Jadi kalau ketemu langsung dilepeh, dibuang, gitu ya. Tapi kalau misalnya setelah wudhu, kita baru merasakan seperti itu, lepeh aja. kita kumur, terus minum gitu batal nggak? Enggak batal. Tapi ada beberapa nanti kalau misalkan habis makan daging, ya. Jadi ada perbedaan pendapat ulama kalau habis makan daging itu disuruh untuk berwudu. Itu kisahnya waktu itu kejadian. Jadi ketika habis berwudu hendak mau sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati ada yang buang angin. Ya, siapa nih? Gak ada yang mengaku buang angin. Ya, maka cara Nabi untuk tidak mempermalukan sahabat-sahabatnya itu luar biasa. Ya, kata Nabi, silahkan yang tadi habis makan daging berwudu kembali. Rata-rata semua makan daging, gitu ya. Itu bukan untuk mencari pelaku, tapi untuk menutupi aib kawannya, gitu ya. Nah, di sini juga jadi pendapat dari sebagian para ulama bahwa orang habis makan, terutama daging, dia untuk berwudu kembali, gitu ya. Kecuali kalau minum yang lainnya yang tidak berat, gitu ya. Seperti itu ya, ibu-ibu. Baik ibu-ibu, karena sudah jam 11, mohon izin saya nggak bisa lama-lama. Insya Allah nanti kita bahas lagi di pembahasan yang akan datang di bulan depan. Mudah-mudahan sehat afiat bisa hadir. Ini kita bulan apa Bu? Ini bulan Oktober ya? Oktober, November, Desember nanti saya infoin tanggalnya, karena insya Allah awal bulan saya mau umroh. Ibu, mungkin ada yang mau bareng, mangga, ayo insya Allah ya kita umroh. Nanti saya infoin di tanggal berapanya. November masih di akhir juga. Minggu saya kabarin mungkin minggu keempat insya Allah, antara itu ya. Kita kan Ramadan Februari ya? Berarti penutupan Januari ya Bu? Cepet banget ya Bu ya. Ini karena Ramadan ini makin maju ya, makin maju. Iya, jadi insya Allah emang Januari nanti kita penutupan, karena infonya tuh kemarin 17 atau 18 Februari udah masuk 1 Ramadan. Ya Allah.
Ya Allahumma balighna Ramadan, mudah-mudahan panjang umur kita sampai semua ke bulan suci Ramadan. Allah berkahi sisa usia kita, dan mudah-mudahan insyaallah ilmu kita manfaat minimal. Kalau itu nggak manfaat buat orang lain, buat diri kita sendiri, buat ibadah kita sendiri. Itu gunanya ngaji, terutama ilmu fikih, ya bisa diamalin dalam ibadah kita sehari-hari, ya insya Allah. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita niatkan yang hadir semua ibu-ibu diistiqomahkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, disampaikan ke bulan suci Ramadan, diangkat penyakit kita yang sedang sakit, disembuhkan, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang barokah, manfaat khususnya buat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih ibu-ibu, saya mohon izin langsung ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.